Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Diokra Kalisajar Pardede. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai organa limfoidea yang primer, yang primaria, maupun yang sekunder atau sekundaria. Nah, salah satu organ limfoid secondary lymphoid organ itu adalah spleen atau limfa, di mana fungsi utama dari spleen yang kita ketahui ketika seseorang atau individu saat masih dalam fetus itu merupakan tempat terjadinya hematopoiesis. Nah, ketika individu tersebut telah berkembang menjadi bayi, kemudian dewasa dan bertumbuh dan berkembang seperti individu lainnya, maka fungsi hematopoiesis dari organ spleen atau limfa ini akan menurun, dan ketika sudah bayi atau sudah dewasa tidak lagi berfungsi sebagai organ hematopoiesis. Kemudian di sini kita lihat ketika dia tidak berfungsi menjadi organ hematopoiesis, maka dia akan memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai organ limfoidea sekundaria. Nah, organ limfoidea sekundaria ini khususnya pada spleen ini berfungsi dalam filtrasi darah. Untuk apa filtrasi darah ini? Yang paling khas itu adalah untuk melawan atau menghindari terjadinya bloodborne antigens. Nah, kalau misalkan terjadi atau ada bloodborne antigens, maka dapat memicu penyakit-penyakit lain seperti autoimun. Nah, seperti kita ketahui pada pembahasan bagaimana limfositus T dan limfositus B itu berkembang, kita tahu limfositus T dan limfositus B itu berkembang di organa limfoidea primaria. Contohnya sumsum tulang untuk sel B dan thymus untuk sel T. Nah, sel-sel B maupun sel T akan teraktivasi ya di daerah yang kita sebut organa limfoidea sekundaria. Salah satu tempat aktivasinya itu juga adalah limfa. Selain limfa, sel-sel B dan sel T itu juga bisa diaktifasi pada nodus limfatikus. Nah, kemudian spleen atau limfa itu dia terletak di regiohipokondrium yang bagian sinistra dengan ukuran 12 x 7 x 3 cm. Jika ada pembesaran limfa, ya mungkin karena penyakit-penyakit seperti fungsi terjadi hematopoiesis yang tidak normal, ya. Jadi hematopoiesisnya itu ketika seseorang atau individu itu sudah dewasa tapi di limfanya terjadi hematopoiesis, maka terjadi pembesaran dari limfa, dan pembesaran limfa itu kita katakan sebagai hipersplenisme. Nah, organ limfa ini atau spleen ini dibungkus oleh suatu jaringan ikat padat yang dikatakan sebagai kapsul. Nah, kapsul ini nanti dia itu memiliki yang namanya trabekula, ya. Jadi dari kapsul dia akan kita katakanlah berpenetrasi ke dalam parenkima atau pulpa splenika. Nah, bagian kapsul yang terpenetrasi ke dalam parenkim itu kita sebut dengan trabekula. Kemudian dalam limfa ini juga dia mengandung yang dikatakan sebagai fibra reticularis.
fibra reticularis, juga terdapat sel-sel B, sel T, makrofagositus, ya, sel darah merah, dan dendritic cell atau antigen presenting cell. Nah, makrofagositus yang berada di dalam limfa ini bertujuan untuk mendestruksi sel darah merah yang telah rusak atau yang telah jangka waktu hidup atau lifespan yang sudah habis. Jadi kita ketahui sel darah merah itu jangka waktu hidupnya itu sekitar 100 sampai 120 hari, dan ketika sudah masuki masa-masa tersebut maka dia harus didestruksi karena fungsinya sudah tidak normal, dan didestruksi salah satunya di limfa. Nah, di limfa itu oleh suatu sel didestruksi oleh makrofagositus. Kemudian limfa ini juga mengandung, kita tahu tadi ada parenkim atau splenic oct atau pulpa splenica, di mana pulpa splenica ini mengandung pulpa alba yang berwarna putih, ya, persentasenya itu 20%, dan pulpa rubra yang berwarna merah dan persentasenya itu 80%. Nah, di dalam limfa atau organa spleen itu memiliki kapiler berjenis sinusoid, ya, seperti yang terdapat pada hati. Di situ kapiler-kapilernya itu berbentuk sinusoid, berbeda dengan yang pada ren atau ginjal. Pada ginjal, kapiler-kapiler darah umumnya berbentuk fenestrata, jadi ada porinya. Sementara pada spleen dia berbentuk sinusoid dan memiliki suatu sel yang khas, ya, sel Staph namanya. Kemudian berbeda juga, ya, yang penting di sini juga pada peredaran darah itu dia ada sirkulasi terbuka, ya, dan sirkulasi tertutup. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya di slide yang berikutnya. Nah, secara anatomi kita ketahui limfa atau spleen itu terletak di perbatasan antara ginjal di belakang, kemudian ada gaster atau lambung, ya, di depan, kemudian ada flexura colis sinistra, ya, di bagian bawah, kemudian ada diafragma, nah, di bagian atas. Jadi itulah merupakan pembatas-pembatas, ya, dan kemudian ada permukaan-permukaannya yang melekat, ya, misalkan pada yang saya tunjukkan belakang kursor ini, ya, di sini melekat gaster, di bagian belakang ada melekat ginjal, kemudian bagian atas itu ada yang melekat diafragma, kemudian bagian bawah tapi tidak melekat tapi merupakan sebagai penanda aja, ya, flexura colis sinistra. Jadi dia ini organnya mono atau organ tunggal, jadi tidak ada pasangannya. Dan tidak seperti ginjal yang organnya sepasang, ya. Jadi ini organ yang tunggal. Kemudian kita lihat di sini ada gambar secara skematis, diketahui, ya, disusun tadi oleh pulpa rubra yang di dalam yang agak berwarna merah dibandingkan yang bagian paling dalamnya lagi. Ini namanya pulpa alba. Kemudian di pulpa alba itu ada suatu struktur yang disebut dengan pars, yang disebut itu periarteriolar lymphocyte. Nah, kemudian di pulpa alba itu juga ada folliculus primarius. Nah, folliculus primarius nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang kita ketahui tadi sudah saya bahas. Kemudian kita lihat secara histologi yang tadi saya katakan, ini merupakan kapsulnya dari limfa atau spleen. Nah, dari kapsul ini yang kita lihat sebagai warna merah yang pekat, kemudian ada bagiannya yang terpenetrasi ke dalam, ya, dan itu dikatakan sebagai trabecula splenica, terpenetrasi ke bagian pulpa splenica. Ini namanya pulpa splenica, ya. Di pulpa splenica itu ada yang disebut sebagai pulpa rubra yang berwarna merah, ya,
Di sini yang ditandai dengan huruf R, pulpa rubra yang memiliki dan di situ terkandung fasa sinusoid yang tadi saya katakan dan chorda sphrenica. Kemudian pulpa alba yang berwarna putih itu mengandung nodulus lymphoideus. Nah, nodulus lymphoideus itu dikatakan sebagai nama lainnya adalah nodulus lymphoideus, nama lainnya itu adalah folliculus primarius. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian di dalam folliculus primarius ini itu ada suatu struktur yang disebut dengan arteriola centralis jadi di sini ada suatu struktur ya disebut sebagai arteriola centralis yang memvaskularisasi daerah-daerah sekitar, dan kemudian arteriola centralis ini diselubungi oleh yang namanya tadi adalah periarteriola lymphoid sheath ya, seperti ini. Jadi dalamnya itu ada jadi arteriola centralis itu nanti ada yang diselubungi oleh periarteriola lymphoid sheath. Kemudian kalau bahasa Latin dari pals ini adalah vagina periarterialis lymphatica. Nah, ini merupakan gambar pulpa rubra ya. Kita bedakan nanti dengan pulpa alba ya. Jadi itu sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat khas ya, dari segi warna ya, dan kemudian dari struktur-struktur penanda seperti ada arteriola centralis yang saya lingkari seperti ini, ada arteriola centralis. Nah, ketika kita jumpai arteriola centralis itu biasanya diselubungi oleh suatu struktur yang dinamakan tadi pals ya, dan kemudian dia akan memvaskularisasi struktur yang disebut dengan folliculus primarius atau nodulus lymphaticus. Nah, kita lihat dulu pertama dari pulpa rubra. Seperti kita ketahui, pulpa rubra itu memiliki sinusoid ya, sinusoid. Fasanya fasa sinusoidea ya. Jadi kita perhatikan di sini yang berwarna putih itu adalah fasa sinusoid. Nah, di fasa sinusoid ini seperti yang kita ketahui, kalau dia kapiler itu sel yang menyusunnya itu adalah endoteliositus. Endoteliositus itu merupakan sel yang berbentuk pipih. Tapi ada beberapa sel yang dia itu kita katakan dia itu memiliki suatu struktur khusus ya, sehingga penamaannya khusus juga, yaitu kita lihat yang tanda panah ini, itu ada suatu sel yang dinamakan sebagai sel Staph. Kenapa dikatakan sebagai sel Staph? Nah, karena memang fungsi dari sel Staph ya pada fase sinusoid itu untuk memungkinkan sel-sel darah merah yang sehat atau yang tidak mengalami destruksi itu bisa kembali ke sirkulasi. Jadi kita tahu ya, kalau spleen itu merupakan salah satu organ yang berfungsi dalam mendestruksi darah merah, sel darah merah yang ditandai dengan fungsi makrofagositus. Jadi sebelum kita ke situ, kita lihat dulu bahwa di pulpa rubra itu juga terdapat yang namanya chorda sphrenica. Chorda sphrenica atau sphenic cords itu yang biasa dikenal sebagai cords of Billroth itu kaya akan makrofagositus ya. Jadi makrofagositus selain sel-sel darah merah di sini ya, yang saya kursor di sini ya, yang tidak berwarna putih itu kaya akan makrofagositus ya. Jadi makrofagositus ini dia berfungsi untuk mendestruksi sel-sel darah merah yang waktunya sudah habis untuk hidup atau memang sudah tidak fungsional lagi atau ada gangguan-gangguan tertentu. Kemudian
sel-sel darah merah yang waktunya belum habis, ya, masih bisa hidup dan masih fungsional, itu akan bisa seperti keluar dari sini chorda spherica dan masuk lagi ke dalam pembuluh darah kapiler vas sinusoid, ya, ke sini melalui yang dikatakan sebagai stem cell. Nah, kemudian juga di sini ada limfositus, ya, limfositus untuk pertahanan sel-sel imun. Kemudian kita lanjut ke pulpa alba. Jadi kita ketahui pulpa alba itu tadi pulpa rubra itu fungsinya untuk destruksi sel darah merah, tapi pulpa alba ini fungsinya lebih spesifik pada imun. Nah, pulpa alba ini, ya, kita ketahui yang di sini, ya, ada arteriola centralis dan diselubungi oleh pals yang tadi saya katakan, ya, dan ada yang disebut nodulus lymphoideus, yang ini yang saya lingkari ini nodulus lymphoideus. Nodulus lymphoideus ini, ya, yang seperti kita ketahui itu sangat kaya akan limfositus B, ya, limfositus B. Pada daerah tengahnya nanti akan pada saat-saat tertentu akan membentuk sentrum germinativum. Sementara pada pals periarteriola lymphoid sieve itu sangat kaya akan limfositus T. Jadi kita harus tahu struktur itu supaya kita dapat memahami bahwa sebenarnya pengaktifan dari limfositus T dan limfositus B itu sebenarnya bukan pada struktur organnya, tetapi pada struktur mikroskopis seperti ini. Jadi seperti kita tahu di nodus lymphaticus, jadi harus dibedakan nodus lymphaticus dengan nodulus lymphaticus. Kalau dia nodus lymphaticus itu seperti, kalau kita boleh bilang itu kalau merupakan organ yang berada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi organ itu bulat-bulat, ya, seperti kacang kecil-kecil yang berperan dalam meregulasi boleh kita bilang cairan limfa, ya, untuk mengembalikan juga cairan limfa nanti melalui saluran-saluran limfanya, ya, vasa limfanya nanti akan mengembalikan cairan-cairan limfa ini ke dalam pembuluh vena. Nah, di dalam nodus lymphaticus itu ada struktur juga yang dinamakan dengan ini nodulus lymphoideus, ya, nodulus lymphoideus, atau ini nama lainnya folliculus primarius. Jadi yang seperti saya katakan tadi, bukan organnya yang menentukan misalkan dia itu limfositus T-nya, limfositus B, tapi lebih ke struktur mikroskopisnya. Dia ada yang namanya nodulus lymphoideus. Jadi nodulus lymphoideus ini bukan hanya terdapat pada spleen, tetapi juga terdapat pada nodus lymphaticus, ya. Jadi saya ulang, nodulus lymphoideus bukan hanya terdapat pada limfa atau spleen, ini kan merupakan bagian dari spleen, ya, pulpa albanya dari spleen, tetapi nodulus lymphoideus juga terdapat pada nodus lymphaticus. Jadi harus dibedakan antara nodus dengan nodulus. Nah, tetapi tetap sama, kalau dia di dalam nodulus lymphoideus itu struktur dominan, sel dominannya adalah limfositus B, sementara kalau di luar dari daerah ini dominannya adalah limfositus B. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aliran darah di dalam spleen, ya. Jadi seperti kita ketahui tadi di overview-nya bahwa ada yang namanya sirkulasi tertutup dan sirkulasi terbuka. Menurut Anda, sirkulasi tertutup itu apa?
Sirkulasi tertutup itu berarti ada jalurnya dari masuk ya sampai keluar. Jadi seperti ini. Kalau boleh Anda perhatikan kursor saya dari masuk sampai keluar. Nah, keluar dan kembali ke jalan yang lebar lagi. Tapi kalau sirkulasi terbuka dari masuk sampai dia tidak dapat jalan keluar, nah ini dikatakan sirkulasi yang terbuka. Nah, kita lihat jalur-jalurnya. Sirkulasi tertutup. Pertama dia dari arteri splenica, ya. Sebelum ke arteri trabekular dia ke arteri splenica yang tadi kita lihat di sini. Ada arteri splenica, ya, yang sangat kalau di preparat mayat, ya, itu sangat kita lihat dia itu berjalannya di atas pankreas. Jadi ini jalannya di atas pankreas. Kemudian kita lihat di situ dari arteri splenica menuju ke arteri trabekula, ya. Berarti ini di mana? Ini berarti di trabekula. Berarti itu bagian dari kapsul yang tadi terpenetrasi ke dalam parenkima. Nah, jadi dia masuk ke arteri trabekula. Kemudian ini ada kalau seperti ini namanya white valve, ya. Kemudian ada arteri sentralis, ya, arteri sentralis. Nah, saya katakan tadi arteri sentralis ini berfungsi untuk memvaskularisasi dari nodulus, ya, nodulus lymphoideus. Yang di tengahnya itu terdapat centrum germinativum atau germinal center. Ya, dari situ ini ada arteri sentralis yang diselimuti oleh periarteriolar lymphoid sheath, ya, yang banyak limfositus T, ya, sudah saya katakan. Kemudian di sini tadi ada banyak limfositus B. Nah, kemudian dari arteriora centralis dia akan menuju ke arteriora penisilar, ya, ke arteriora penisilar ini, ya, ini namanya arteriora penisilar, ini juga arteriora penisilar. Kemudian dia akan menuju ke fasa-fasa sinusoid, ya, fasa-fasa sinusoid. Kemudian dia menuju ke venula, ya, venula, kemudian lanjut ke vena trabekular dan lanjut lagi ke vena splenica. Nah, itu namanya sirkulasi tertutup. Tapi dia mempunyai sirkulasi terbuka, yaitu dari arteriola nanti dia sama, ya, jalurnya, tapi dia ini menuju ke penisilar arteriolas. Nah, kenapa ada sirkulasi terbuka? Menurut Anda, apakah fungsinya suatu organ spleen memiliki sirkulasi terbuka? Nah, ada yang mengatakan sirkulasi terbuka ini memungkinkan bahwasannya sel-sel darah yang telah rusak akan melewati sirkulasi terbuka dan akhirnya masuk ke pulpa. Baik itu mungkin dia merendek ke pulpa alba, tapi lebih banyak dia itu ke bagian pulpa rubra. Untuk apakah dia ke sana? Ya, salah satu fungsinya adalah supaya dia akan didestruksi oleh makrofagositus. Nah, nanti sel-sel darah yang masuk ke dalam ini dan dia itu sehat, dan seperti yang kita tahu tadi bahwa dia itu akan masuk ke dalam sinusoid lagi melalui suatu sel yang namanya sel staph. Tapi kalau dia selnya sudah tidak fungsional, maka dia akan didestruksi. Nah, kemudian nanti kalau yang ini, ya, seperti halnya semua organnya memiliki capillary bed. Oke. Kemudian kita masuk ke nodus lymphaticus. Nah, tadi, ya, kita harus bedakan nodus lymphaticus dan nodus lymphoideus. Nodulus lymphoideus itu harus kita bedakan. Jadi kalau nodus lymphaticus itu seperti apa? Ini dia. Nodus lymphaticus atau lymph nodes itu berbentuk seperti kacang dan juga terkapsulasi, ya, oleh jaringan ikat padat. Kemudian ada mengandung trabekula, ya. Kemudian dia tersebar di seluruh tubuh. Jadi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terdapat nodus lymphoideus. Nah, nodus lymphoideus ini
salah satu fungsinya tadi untuk meredistribusi cairan ya, terutama cairan limfa. Ya. Jadi kalau kita tahu itu ketika kita mengenal yang namanya ada tekanan hidrostatik pada kapiler dan ada tekanan osmotik, kemudian ada suatu cairan yang tidak dapat lagi masuk kembali ke dalam aliran di pembuluh darah. Cairan yang berlebih ini tidak boleh ada di dalam jaringan. Ketika itu menumpuk, maka akan membentuk suatu pembengkakan atau edem. Jadi solusinya diberikan oleh tubuh adalah dengan mengembalikan cairan itu ya masuk nanti ya, kalau kita lihat di struktur ini, dia nanti cairan itu masuk nanti ke suatu saluran yang kita sebut sebagai fasa limfatika aferen ya. Nanti dia akan masuk dan akan dialirkan sampai ke dalam vena. Kemudian fungsi lain yaitu fungsi dalam memfiltrasi cairan limfa. Jadi cairan limfa itu kadang-kadang pada orang yang terinfeksi memiliki bakteri ya, ada bakteri di dalamnya, ataupun ada virus, ataupun ada partikel atau mikroorganisme yang dianggap tubuh sebagai patogen ya, sehingga di situ akan berfungsi untuk mekanisme pertahanan ya, untuk sel bakteri, virus dan sel tumor. Dan juga dia menyediakan produksi dari sel plasma, terutama imunoglobulin M. Kemudian dia ada bagian yang cekung, yang cembung juga, ya nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini dia memiliki yang namanya vulva atau valve ya. Fungsinya adalah supaya alirannya itu satu arah ya, satu arah. Jadi seperti yang kita ketahui, vena juga mempunyai vulva dan fungsi vulva ini supaya aliran cairan dalam fasa itu, dalam saluran itu satu arah, jadi dia tidak balik lagi ya. Kemudian ada suatu pembagian ya pada nodus limfatikus, ada bagian korteks, parakorteks dan medula. Oke, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Kita lihat di sini ada korteks. Korteks itu bagian yang paling luar. Nah, kemudian bagian tengah yang disebut dengan parakorteks seperti yang saya tunjuk. Kemudian paling dalam disebut medula. Nah, ini ada struktur yang konveks cembung ya. Ada konveks cembung, itu merupakan tempat masuknya fasa limfatika aferentia ya. Ini bagian yang konveks cembung, itu bagian ya tempat masuknya fasa limfatika aferentia. Sementara ada bagian yang cekung ya, cekung itu masuk ke dalam, itu namanya konkav. Itu merupakan tempat keluarnya fasa limfatika efferentia. Dan yang uniknya tidak sama seperti kita katakan waktu kita mempelajari ginjal, ada nefron, kemudian ada glomerulus. Di dalam glomerulus itu disusun oleh suatu kapiler yang aferen dengan yang eferen. Ya, kalau di glomerulus yang aferen dia lebih besar, tapi kalau dia di nodus limfatikus itu yang aferen justru lebih kecil. Kita harus lihat gambarnya dengan seksama. Aferen dia lebih kecil dan eferennya dia lebih besar. Ya. Jadi kenapa begitu? Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu ada alasannya mengapa terbentuk demikian. Karena kita perhatikan berapa jumlah aferen, berapa jumlah eferen. Jumlah aferen kalau dilihat dari gambar ini ya, kita anggap ini 1, ini 2, 3, 4, 5.
Misalkan di sini 1 liter ya misalkan. Jadi kan mereka harus keluar dalam satu, makanya ini dibentuk harus lebih besar daripada yang lainnya. Itu mendukung fungsi itu. Berbeda kalau dia di ginjal, di nefron yang saya sebutkan tadi, yang mana aferennya cuma 1, eferennya juga 1. Berbeda dengan ini, kalau misalkan di sini dia strukturnya lebih kecil, maka pasti akan mengalami gangguan dalam redistribusi cairan, ya. Oke. Kemudian tadi kita ketahui ada korteks, ya. Korteks ini disusun oleh folliculus primarius atau tadi kita sebut nodulus lymphoideus yang saya katakan itu. Di sini banyak sel B, sama yang seperti di lien, ya, dia juga memiliki kandungan ini. Nah, kemudian yang perbedaannya di dalam nodus lymphaticus tidak terdapat pulse periarteriolar lymphocyte, kan, tetapi dia yang kita ketahui pulse itu kan tempatnya itu banyak disusun oleh limfositus T, tapi kesamaannya di sini ada juga yang namanya area parakorteks, di mana area parakorteks ini tepat di bawah dari nodulus lymphoideus atau folliculus primarius. Itu di bawahnya itu tetap ada limfositus T dominan juga. Dan kemudian ada struktur yang sangat khas, yaitu suatu fasa darah yang dikatakan sebagai high endothelial venule. Di sini berbedanya dibilang khas karena kita lihat di situ sel-selnya yang menyusunnya itu berbentuk kuboid. Kalau kita tahu biasanya kapiler itu kan disusun oleh epitel yang pipih, ya. Endotel itu dia bentuknya squamous, pipih. Sementara di sini bentuknya kubus, kuboid. Sehingga apa? Sehingga di sini juga mengapa dia kuboid? Ada alasannya, karena dia fungsinya khusus. Jadi dia itu bisa mensekresikan sitokin yang mengundang, ya, sel-sel B yang belum matang, ya, yang berasal dari bone marrow atau sumsum tulang bisa nanti masuk ke dalam area korteks. Jadi dia nanti sel B akan masuk dari peredaran darah, ya, dari medulla osseum akan menuju nodus lymphaticus, ya, melalui high endothelial venus atau venula alto endothelialis. Alto itu alter, endotel yang telah alter gitu bahasa histologinya. Jadi alternya kemana? Menjadi kuboid, dari squamous alter menjadi atau berubah menjadi kuboid gitu. Kemudian ada medula, ya, medula di sini, ya. Jadi nanti ini kalau kita pelajari secara fungsi, nanti ini sebagai tempat di mana nanti sel-sel efektor, ya, baik sel-sel efektor dari T, sel efektor dari B akan masuk ke sini. Ketika terjadi infeksi, dia akan bersama-sama keluar dan akan menuju ke sirkulasi darah. Nah, seperti ini kita ketahui, ya. Yang penting juga di sini ada suatu sinus, ya, sinus. Jadi di sini ada ya ini namanya sinus subcapsularis, ya, yang warna yang saya tulis ini sinus subcapsularis di bawah kapsul. Kemudian kalau masuk ke dalam ini namanya sinus intermediari atau internodularis di antara nodulus, ya. Kemudian masuk ke dalam lagi menjadi sinus medularis seperti ini. Ini, ya, secara skematisnya ini yang namanya korteks dari nodus lymphaticus. Kemudian ada area parietal cortex yang juga ditandai juga ada high endothelial venule atau venula alto endothelialis, ya, kaya akan limfositus T. Di sini kaya akan limfositus B, folliculus primarius, dan di tengahnya mungkin terdapat ada centrum germinativum, tempat limfositus B. Kemudian di sini kita lihat, ya,
Kemudian saya ingin menyampaikan di sini dendritic cell ya, gambar kuning. Ini ketika dia mengenali antigen, dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan menuju ke dalam aliran limfa dan akan masuk ke nodus limfatikus melalui struktur yang kita sebut sebagai vasa limfatika aferen. Ya. Jadi harus diingat, jadi dendritik masuk ke dalam nodus limfatikus itu melalui vasa limfatika aferentia, bukan melalui pembuluh ini ya. Kalau kita katakan ini vaskularisasi dari nodus limfatikus, tidak, tapi dia melalui vasa limfatika aferentia. Nah, kita bahas satu persatu. Ada korteks ya. Tadi sudah kita katakan di bagian korteks ada sinus subcapsularis. Fungsinya sebagai menerima cairan limfa dari vasa limfatika aferentia, kemudian akan menuju sinus intermedius atau sinus intermediarius, mediarius atau sinus internodularis. Kemudian di sini kita ketahui ada centrum germinativum. Kemudian, nah ini dia kita katakan di sini merupakan tempat proliferasi dari limfositus B. Ya, proliferasi dia di situ, apalagi di dalam centrum germinativum dia ada proses yang disebut dengan boleh kita katakan somatic hypermutation. Itu maksudnya di situ terjadi mutasi-mutasi dari B cell reseptor ya, jadi dia menjadi banyak tipe. Kemudian affinity maturasi, jadi maturasinya ada pematangan afinitas terhadap antibodi dengan antigen, jadi antibodi itu semakin kuat dalam mengikat antigen. Kemudian dengan ada yang proses ketiga itu adalah pembentukan imunoglobulin yang lebih spesifik ya, dan lebih baik dalam mengenali antigen-antigennya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada area parakorteks ya, tadi ditandai dengan adalah high endothelial venule dan juga kaya akan sel T. Kemudian ini kita sudah tahu ya, high endothelial venule atau venula endothelialis ini disusun oleh epitel yang berbentuk kuboid. Nah, di medula itu memiliki sel T dan sel B, dan juga ada sel efektornya, sel plasma maupun sel memori untuk T dan B. Kemudian sinus medularius itu disusun oleh endothelium yang discontinuous ya, tidak seperti biasanya yang continuous, yang kemudian juga mengandung banyak makrofag dan kadang-kadang terdapat neutrofil ya. Jika di dalam cairan limfa yang masuk melalui vasa limfatika aferentia itu banyak mengandung antigen ya, seperti bakteri dan lain-lain, kemudian akan keluar limfositus T dan B akan keluar bersama-sama sel-sel lainnya seperti sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin melalui hilum, akan keluar melalui hilum dan ke vasa limfatika aferentia dan masuk ke mana? Ke arteri atau vena? Ya, ke dalam vena, khususnya di tempatnya kita katakan sebagai angulus venosus ya, angulus venosus sinistra maupun dextra ya. Angulus venosus itu merupakan sudut yang dibentuk oleh apa? Ya, oleh vena subclavia dengan vena jugularis interna ya, yang ke arah leher. Itu harus diperhatikan. Nah, ini ada fungsi dari lymph node tadi ya. Ini silakan dibaca sendiri. Saya mengambil ini dari buku Junqueira, histologi Junqueira. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan di sini tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Baik, untuk slide thymus kita akan mempelajari thymus itu merupakan organ limfoidea primer atau yang utama. Jadi selain sumsum tulang, thymus merupakan organa limfoidea yang primer. Nah, pada thymus
ya, kita lihat aja langsung ke sini. Ada yang disebut dengan cortex timi, ya, ini yang berwarna ungu-ungu ini. Ini dikatakan sebagai cortex timi. Kemudian ada yang disebut dengan medulla timi. Ya, medulla timi itu di bagian dalamnya. Kemudian di cortex timi itu terdapat timositus yang masih berproliferasi, ya, berproliferasi sehingga dia akan lebih kita boleh istilahkan lebih masak atau lebih matur, ya. Jadi di cortex timi ini juga merupakan tempat terjadinya seleksi positif. Sedangkan untuk timositus atau sel T, limfositus T. Sedangkan medulla itu tempat terjadinya seleksi negatif, ya. Ya, seleksi negatif ini sebelumnya, ya, seleksi negatif ini diperankan oleh makrofagositus, antigen presenting cell maupun epithelial cell yang berada di medulla. Seleksi negatif ini timositus itu diperkenalkan dengan self antigen. Sementara sebelum seleksi negatif dia harus melalui seleksi positif, di mana seleksi positif ini dia harus positif mengenali self MHC, ya. Kemudian ketika dia sudah kenal baru dia boleh masuk ke medulla untuk diseleksi lagi yang katakan seleksi negatif. Kalau dia tidak lulus maupun diseleksi positif maupun negatif, dia tidak akan boleh berlanjut, ya. Kalau dia tidak lulus di seleksi positif, dia tidak boleh lanjut ke seleksi negatif. Kalau dia tidak lulus di seleksi negatif, dia tidak boleh dikeluarkan ke aliran darah. Nah, sel T tadi, timositus T ini, dia itu kalau yang tidak lulus harus dibuang dengan cara di apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Kemudian ada follicle dendritic cell. Nah, follicle dendritic cell ini itu sangat penting, ya. Tapi ini sebenarnya suatu struktur yang tidak berada dalam timositus. Follicle dendritic cell ini berada pada nodus lymphaticus, ya. Ini salah, ya, tidak berada pada timositus tapi dia beradanya pada nodus lymphaticus, khususnya di dalam folliculus primarius, ya, atau nodulus lymphoideus. Nah, di sini berperan dalam seleksi apa? Kalau follicle dendritic cell ini adalah berperan dalam seleksi positif untuk limfositus B, ya. Kalau seleksi positif yang untuk limfositus T itu tadi diperankan oleh sama makrofag yang berada di dalam itu, di dalam korteks, kemudian oleh epithelial korteks, ya, timi, ya, epithelial korteks timi yang berada di dalam korteks. Kemudian tadi makrofagositus, ada epithelial reticularis, ya, atau epithelial korteks timi, epithelial medulla timi, ya. Ini tadi berperan dalam seleksi positif yang di korteks, yang di medulla berperan dalam seleksi negatif keduanya untuk limfositus T. Sementara yang follicle dendritic cell ini berperan dalam seleksi positif untuk limfositus B, ya. Kemudian ada corpusculum hasal atau corpusculum timicum, ya, struktur yang berada di dalam medulla timi. Ada yang disebut dengan corpusculum hasal. Nah, jadi corpusculum hasal ini berperan dalam perkembangan sel T regulator, ya. Jadi bagaimana proses dan mekanismenya sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh para ahli, tapi yang jelas dia ini berfungsi, ya, memiliki fungsi dalam perkembangan proses-proses perkembangan limfositus T regulator. Baik, sampai sekian pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.